Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan tenaga honorer menuntut kejelasan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Virus penyakit mulut dan kuku yang terus meluas mulai meresahkan peternak. Seorang dukun palsu mencabuli anak di bawah umur. Korban termakan bujuk rayu pelaku. Wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang menyerang hewan ternak meresahkan warga. Sejumlah peternak memilih tidak melepas lagi hewan peliharaan guna mencegah PMK. Beberapa peternak di Kabupaten Aceh Besar juga merubah pola peternakan dari sistem tradisional ke peternakan intensif. Mereka juga rutin menyuntikkan vaksin hewan agar aman dari infeksi PMK. Pasalnya, pola peternakan intensif dinilai lebih aman dari paparan berbagai penyakit termasuk PMK. Di Quran tiap hari, kawan-kawan di Kecamatan Kota Baru udah kena agak. Ada keung. Cor keung. Ya. Berapa banyak Pak yang Bapak tahu? 4 ekor. 4 ekor ya. Ya. Makanya sekarang takut juga kena ya. Pak lebih bau dia depan. Pak, kalau yang di kandang kita ini ada berapa banyak sapinya? 60. 60 lah. Bapak udah berapa lama nih beternak sapi? 4 tahun. Jadi kondisi sapinya memang nggak dilepas ya? Udah di kandang tuh ini. Mana di kandang ini udah aman. Lu pernah polanya sempat model dilepas juga? Pernah. Tapi kan sering. Banyak hilang. Selain hilang kena penyakit juga? Penyakit mati di hutan nanti yang ada dijaga. Salah seorang peternak di Kecamatan Belang Bintang memberikan pakan khusus dan menjaga kebersihan kandang. Sapi juga rutin dimandikan agar daya tahan tubuh meningkat. Ternak di daerah ini pernah diserang PMK beberapa tahun lalu, sehingga peternak sudah menjaga kesehatan hewan piaraan agar bebas dari berbagai penyakit. Sejak 2019, awalnya saya kan pernah sekolah di SMK PP Sare. Sampai pulang itu saya buka kandang saran 8 ekor. Alhamdulillah, sejak lancar-lancar lagi kita bangun kandang kedua, sampai alhamdulillah udah 4 kandang. Tantangannya pertama pemasaran, terkena penyakit-penyakit ini kita harus mencegah sebelum terkena. Kita vaksin semua. Meski virus PMK belum begitu masif menyerang hewan ternak warga Aceh Besar, mereka tetap resah atas penyakit tersebut karena dapat mematikan ternaknya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Harga ternak di Pasar Hewan Kota Langsa anjlok akibat terdampak penyakit mulut dan kuku PMK. Kondisi itu semakin menyulitkan peternak. Para peternak bukan saja merugi akibat ternaknya terinfeksi PMK, tapi juga menambah beban lantaran ternaknya sulit terjual selama wabah PMK merebak di daerah itu. Kini daya beli masyarakat terhadap peternak sapi menurun drastis, sehingga banyak peternak terpaksa menjual hewan piaraannya dengan harga jual jauh di bawah harga pasaran, untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Dampak dari PMK ini ya bisa dibilang agak sulit, karena untuk peternak udah pastinya sapi mereka pada sakit, terus kami bingung masalah pengobatan atau gimana gitu Kak. Untuk penjualan pun menurun, dan petani pun untuk membeli barang kepada kita itu masih dengan rasa was-was antara ingin membeli takut nanti terdampak penyakit PMK itu, makanya untuk penjualan agak melambat. Sebelum PMK, harga jual hewan ternak mencapai 10 juta rupiah per ekor. Namun saat ini turun menjadi 8 juta rupiah per ekor. Harga jual hewan ternak jauh lebih murah, tetapi penjualannya malah turun lantaran minat beli hewan ternak masih lesu.
Di tengah upaya pemulihan sektor peternakan di Kota Langsa, wabah PMK justru merebak dan menyerang hewan ternak warga. Peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar permasalahan PMK di Kota Langsa segera teratasi dan bisnis hewan ternak kembali tumbuh. Main Munzir melaporkan dari Kota Langsa. Seorang warga mengaku sebagai dukun untuk memperkosa pasiennya. Pria berinisial TI mengaku bisa mengobati penyakit dengan syarat tinggal bersama dirinya. Seorang gadis di bawah umur menjadi korban dukun palsu. Korban dicabuli di sebuah rumah di Kecamatan Krung Baronajaya, Kabupaten Aceh Besar pada Juni 2024 lalu. Korban termakan tipu daya karena pelaku berdalih bisa mengobati penyakit pasien dengan cara khusus. Kemudian pasien dilecehkan lalu diperkosa di bawah ancaman sang dukun. Keluarga korban kemudian melaporkan tindakan dukun TI ke polisi. Setelah menerima laporan, petugas menyelidikinya dan baru berhasil menangkap pelaku selama 7 bulan. Ia ditangkap di wilayah Gampung Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Untuk saat ini tersangka belum mengaku. Artinya dari mulai kita lakukan penangkapan kemarin hingga saat diperiksanya tersangka pelaku itu sebagai tersangka, statusnya tidak melakukan mampu perbuatannya. Artinya tidak ada masalah, bahkan kami telah mengantongi sejumlah saksi yang ada alat bukti lengkap untuk penetapan tersangka. Artinya ketika tersangka tidak mengakui, saya rasa itu akan memperberat dirinya pada saat itu. Memang dia melakukan pengobatannya berpindah-pindah sekian minggu di mana, sekian minggu di mana. Makanya pada saat selesai dia melakukan aksi dari sini, dia sebenarnya melarikan diri juga, tapi dia berpura-pura untuk melakukan lagi di Rosmah. Pelaku ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Banda Aceh dan Resmob Polres Losmawe pada Selasa 7 Januari 2025 lalu. Saat ini pelaku ditahan di Malporesta Banda Aceh. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 50 JO pasal 47 Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman cambuk sebanyak 200 kali atau penjara paling lama 200 bulan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.